Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus Carnot, termasuk di dalamnya kita telah membahas tentang mesin Carnot, juga mesin Calor. Ya, materi itu tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Di konten ini kita akan coba membahas beberapa latihan soal tentang itu. Ya, jadi sebelum menyimak konten ini, alangkah baiknya menyimak dulu konten sebelumnya tentang konsep dasarnya. Baru kemudian ya ke konten ini untuk membahas beberapa latihan soal. Oke, materi ini juga tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain, ada playlist kelas 10 semester 2 dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Nomor 1, efisiensi sebuah mesin yang mengambil 2400 joule kalor selama fase pembakaran dan kehilangan 1500 joule pada proses pembuangan adalah, kayak kita mau cari efisiensi ya, bahwa mesin ini menyerap kalor 2400 joule dan membuang 1500 joule ya. Oke, kita kembali ke persamaan efisiensi sebuah mesin dan tentu saja yang kita maksud adalah mesin kalor ya. Persamaannya ini kita sudah bahas ya di konten sebelumnya. Dari mana rumus ini? Ini kita sudah bahas ya, silakan disimak di konten sebelumnya. Oke, kita pakai langsung rumusnya. Efisiensi sama dengan usaha yang bisa dihasilkan per Q1. Q1 ini banyaknya kalor yang diserap dari tandon panas ya. Oke, atau dari proses pembakaran dalam konteks ini. Atau rumus ini bisa juga menjadi seperti ini, di mana Q2 adalah banyaknya kalor yang dibuang pada tandon dingin. Sekali lagi rumus ini kita sudah bahas, kita sudah tunjukkan dari mana rumus ini di konten sebelumnya. Silahkan disimak ya. Oke, yang diketahui pada soal ini Q1 dan Q2, maka kita harus gunakan rumus ini ya. Nah, kita tinggal masukkan Q2-nya 1500, Q1-nya 2400. Ya kan? Oke, ini 02-nya bisa dicoret, maka tersisa 15 bagi 24. Ya, ini kalau kita bagi 3, 5 bagi 3, 8. Maka persamaan ini menjadi 5/8. Atau ini 1 ini bisa kita katakan 8/8 ya. 8 kurang 3, 8 kurang 5, 3. Jadi 3/8. Inilah efisiensi dari mesin ini, 3/8. Nomor berikutnya, sebuah mesin menyerap kalor 9220 joule dan melakukan usaha sebesar 1750 joule setiap siklus saat bekerja di antara suhu 689 derajat Celcius dan 397 derajat Celcius. Efisiensi nyata dan efisiensi maksimum teoritisnya adalah, oke, ini menarik ya, kita mau cari efisiensi nyata ya, yang efisiensi yang ada ya, dan efisiensi maksimum secara teoritis. Maksudnya efisiensi tertinggi yang bisa dicapai oleh mesin ini secara teori tentu saja. Dan itu maksudnya adalah efisiensi mesin Carnot ya. Oke, kita lihat dulu suhunya. Tentu suhu ini masih derajat Celcius, kita harus ubah ke derajat Kelvin ya. Tinggal ditambah 273. Maka T1 ini tambah 273 hasilnya 960 derajat Kelvin. T2 adalah ini tambah 273 sama dengan 670 Kelvin. Ya. Nah, T1 ini adalah ya suhu pada tandon panas atau reservoir panas, T2 tandon pada reservoir dingin ya. Secara konsep, secara teori seperti itu. Oke, kalau efisiensi nyata ya, efisiensi nyata itu yang ini ya, bahwa berapa besar usaha yang bisa dihasilkan ya ketika menyerap Q1, jadi W per Q1 gitu ya. Oke, usaha yang bisa dihasilkan adalah ini, sedangkan Q1 atau Q yang diserap adalah ini ya. Hasilnya 0,1898 ini, atau
ya sekitar 19%. Inilah efisiensi nyata atau efisiensi pada mesin ini. Ya, efisiensi yang dihasilkan oleh mesin, efisiensi yang ada pada mesin ini. Nah, berapa efisiensi tertinggi atau maksimum yang bisa dicapai oleh mesin ini? Itu berarti kita kembali ke konsep efisiensi mesin Carnot. Ya, itu efisiensi maksimum dari sebuah mesin Carnot secara teori. Nah, efisiensi maksimum secara teori atau efisiensi mesin Carnot itu ini ya. Kita gunakan rumus ini karena dianggap bahwa Q1 ini ya sebanding dengan T1, begitupun Q2 sebanding dengan T2. Itu secara teori. Dan faktanya tidak seperti itu ya. Oke, maka itu yang bisa dicapai maksimum efisiensinya. Maka kita gunakan rumus ini, sekali lagi ini juga kita sudah tunjukkan di konten sebelumnya tentang efisiensi mesin Carnot. Efisiensi tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah mesin Carnot dengan asumsi tadi bahwa Q1 itu sebanding dengan T1, Q2 sebanding dengan T2 ya. Nah, maka T2-nya ini, T1-nya ini ya diselesaikan secara matematis biasa, ini dibagi hasil 0,696 sama dengan 0,304 ya, satu kurang ini. Ini sekitar 30%. Nah, inilah efisiensi tertinggi secara teori yang bisa dicapai oleh ya mesin Carnot ini, 30%. Tapi faktanya adalah 19% saja, ya. Soal berikutnya, sebuah mesin Carnot yang menggunakan sumber suhu tinggi 800 Kelvin mempunyai efisiensi 20%. Untuk menaikkan efisiensi menjadi 36%, suhu sumber tinggi harus dinaikkan menjadi oke. Nah, maka kita punya keadaan awal ya dan keadaan akhir. Keadaan awal efisiensi mesin Carnot 20%. Nah, keadaan akhir atau keadaan berikutnya adalah kita mau buat efisiensinya menjadi 36%. Ya. Oke, dari keadaan awal yang efisiensinya 20% ini, kita bisa dapat nih suhu rendahnya atau suhu di reservoir dingin. Itu kan sama ya, baik di keadaan awal atau keadaan akhir. Ya. Nah, di sini yang membedakan keadaan awal dan keadaan akhir adalah suhu di reservoir panas atau suhu tingginya ya. Oke, maka kita bisa cari T2-nya dari keadaan awal. Keadaan awal, ini rumus efisiensi mesin Carnot ya. Nah, keadaan awal efisiensinya 20%, 2/100 ya. 1 kurang T2, ini kita bisa peroleh per T1. T1-nya keadaan awal 800 Kelvin ya. Oke, maka ini diselesaikan secara matematis biasa ya. Nah, maka ya ini kalau kita bagi ya. Ini coret 0, coret juga 02, 8 kali 20, 160 ya. 160. Nah, kemudian, nah ini kan kalau kita kali, ini juga kalau kita kali 800, di sini juga kali 800 kan 800 ya. Di ruas kiri kita kali 800 hasilnya 160. Di ruas kanan ini 1 kali 800, ini kali 800 tinggal T2 ya. Nah, maka T2-nya adalah ini. Ya, 680 Kelvin. Ya kan, 800 kurang 640, 160 ya. Oke, inilah sumber suhu rendah. 680 Kelvin dan ini sama di keadaan awal maupun keadaan akhir. Oke. Nah, sekarang di keadaan akhir atau keadaan berikutnya kita mau menaikkan efisiensi mesin Carnot menjadi 36%. Berapa sumber suhu tinggi harus dinaikkan menjadi berapa sumber tinggi ini harus berapa ya supaya efisiensinya bisa 36%. Maka ini efisiensi keadaan berikutnya 36% ya, 36/100, 1 kurang T2-nya sama ini ya 640 sumber suhu rendahnya. Nah, ini yang kita mau cari. Berapa nih? Sumber suhu tingginya harus berapa supaya efisiensinya 36%. Dengan sumber suhu rendahnya sama ya, yaitu 640 Kelvin.
Oke, maka sorry bukan sumber suhu rendah ya, suhu sumber rendah. Suhu di sumber rendah atau di reservoir dingin atau tandon dingin ya. Oke, maka kita tinggal cari T1 aksen ini pada persamaan ini ya. Nah, ini kita bisa buat seperti ini persamaannya ya. Kita bisa buat seperti ini ya kan. Kemudian ini ya, satu ini kita bisa ganti 100 per 100, 100 kurang 36 adalah 64 ya. Jadi 64 per 100. Atau ya T1 aksen sama dengan ya, ini kan 100 kali 640 ya, jadi 64.000 ya per 64. Hasilnya 1000 Kelvin. Ini jadi inilah sumber suhu tinggi ya. Jadi sumber suhu tinggi harus dinaikkan menjadi 1000 Kelvin agar efisiensi mesin Carnot bisa naik menjadi 36% dari 20% ya. Nomor berikutnya dari grafik hubungan PV, tekanan dan volume ya. Mesin Carnot pada gambar dapat diketahui bahwa kalori yang diserap mesin tiap siklus adalah, oke, berarti kita cari Q1 nih ya. Karena Q1 ini kalori yang diserap, kemudian melakukan usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Joule ya. Dan membuang kalori Q2 dengan suhu pada sumber panas atau reservoir panas 900 Kelvin ya, kemudian suhu pada reservoir dingin atau tandon dingin adalah 600 Kelvin. Jadi Q2 ini dibuang pada 600 Kelvin ini ya. Sedang Q1 diserap pada 900 Kelvin ya. Nah, kita mau cari Q1, kita bisa mulai dulu dari persamaan ya, efisiensi mesin ya. Dari sini kita bisa cari nih efisiensi mesin Carnot ya. Nah, efisiensi mesin Carnot rumusnya ini ya. Kita masukkan saja. Ini satuannya sudah Kelvin, sudah pas ya. Kita masukkan T2-nya 600, T1-nya 900. Hasilnya adalah ini sama dengan 6 per 9 ya. 1 kurang 6 per 9, ini 9 per 9, 9 kurang 6, 3. Jadi 3 per 9 atau 1/3. Inilah efisiensi mesin efisiensi mesin Carnot ini ya. Nah, kemudian kita mau cari Q1 ya, kita bisa gunakan lagi persamaan efisiensi yang rumus yang ada Q1-nya. Rumus yang ada Q1-nya itu ini ya. Sama ini efisiensi juga, tapi rumusnya berbeda ya. Oke, kalori yang diserap mesin adalah, oke, kita gunakan persamaan yang ada Q1-nya yaitu rumus ini ya. W-nya sudah ada ya. Oke, kita mau cari Q1 maka W per N ya. Per efisiensi ya. W per efisiensi. W-nya 2 kali 10 pangkat 5 per efisiensinya tadi 1/3 ya. Maka hasilnya 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Inilah banyaknya kalori yang diserap dari sumber panas ya, yang bersuhu 900 Kelvin. 6 kali 10 pangkat 5 Joule. Untuk 1 mol gas ideal dan siklus Carnot yang ditunjukkan gambar di samping, nilai QH dan QC adalah, oke, mari kita lihat soal ini. Jadi di mesin Carnot ini terdapat 1 mol ya, sebanyak 1 mol gas ideal. Oke, itu sebagai sistem, itulah yang mengalami gas 1 mol gas ideal ini ya, inilah yang mengalami pemampatan maupun pemuaian ya. Nah, kalau kita lihat gambar ini jelas ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di konten sebelumnya, bahwa dari proses A ke B ini, ya, proses A ke B ini adalah proses pemuaian isotermal dengan sistem menyerap QH. Ya. Oke, berarti QH ini adalah kalori yang diserap oleh sistem atau oleh gas ideal, 1 mol gas ideal ini dari sumber panas atau reservoir panas yang bersuhu TH. Gitu ya.
Kemudian dari B ke C ini adalah pemuaian adiabatik. Dari C ke D ini adalah pemampatan isotermal. Ya, jadi ada kalor yang dibuang di sini ke sumber dingin. Kalor dibuang adalah QC ini ya. Jadi QH ini kalor yang diserap, QC adalah kalor yang dibuang pada sumber dingin atau reservoir dingin bersuhu TC. Kemudian proses D ke A ini adalah ya pemampatan adiabatik. Ya kan? Jadi ini pemuaian isotermal, pemuaian adiabatik, ya, pemampatan isotermal, pemampatan adiabatik. Begitupun seterusnya siklus ya. Nah, kita mau cari kalau QH kurang QC ini berapa ya? QH kurang QC, kalori yang diserap kurang kalori yang dibuang itu berapa nilainya? Yang dinyatakan dalam ya konstanta gas umum R, nyatakan juga dalam suhu dan dalam volume ya. Oke, kita lihat dulu proses AB. Proses AB ini gas mengalami pemuaian isotermal tadi ya, yaitu pada suhu tetap. Nah, sekali lagi ini kita sudah bahas per proses ini di konten sebelumnya ya. Silahkan disimak. Oke, kita cepat saja di sini, tidak perlu saya ulang lagi ya secara detail karena kita sudah bahas di konten sebelumnya. Nah, maka pemuaian isotermal ya, kita lihat kembalikan ke hukum satu termodinamika, yaitu delta U selisih energi dalam sama dengan kalor kurang usaha ya, atau energi Q kurang usaha. Ini hukum satu termodinamika. Maka pada proses A ke B ini pemuaian isotermal suhunya tetap. Kalau suhunya tetap maka energi dalamnya tetap. U1 sama dengan U2. Energi dalam awal sama energi dalam akhir. Kalau energi dalamnya sama maka delta U-nya 0. Ya kan? Nah, delta U-nya 0 maka QH kurang. Nah, ini karena proses AB ini Q-nya QH ya, QH. W-nya usahanya kita beri juga indeks H ya. Nah, maka ya ini usaha yang dilakukan pada proses ini, maka kita beri indeks H. Maka QH sama dengan WH. Ya. WH sama dengan rumus dari W itu kan integral PdV ya. Ya kan? Integral PdV. Ini rumus usaha pada proses termodinamika. Integral PdV. P tekanan, dV adalah V ini volume ya. Integralnya dari mana? Nah, ini dari volume. Kan dari A ke B, maka dari A ke B, maka volumenya dari VA sampai VB gitu ya. Nah, maka ya P ini bisa kita ganti. Ya kan? Bahwa P itu adalah kan kita punya persamaan umum gas ideal, persamaan gas ideal ya. PV sama dengan nRT. N itu jumlah mol, R tetapan gas umum, T adalah suhu. Ya, PV sama dengan nRT. Maka kalau di sini P, yang kita cari P, maka nRT per V. nRT per volume. Ya kan? Kalau P sama dengan PV sama dengan nRT, P sama dengan nRT per V, per volume. Maka ini ada nRT, T-nya kita pakai TH, ya karena di A ke B ya, TH, per V. Nah, integral dV per V itu adalah ln, ya, ln V. Maka ini hasil integralnya adalah nRTH ln V, batasnya VA sampai VB. Masukkan syarat batasnya, itu menjadi ln VB kurang ln VA, gitu ya. Oke, ini adalah ya persamaan yang bisa dihasilkan. Sekali lagi, ini kenapa muncul ln ini? Ini kan P-nya kita ganti ya. nRTH per V. Integral dV per V atau integral seper V dV itu kan ln ya. Masukkan batasnya ya seperti ini. Oke, karena gas ini jumlah molnya 1 ya. Jumlah molnya 1, N-nya 1 ya, maka N-nya 1 kita abaikan saja kan. Oke, N-nya jadi itu ubah jadi 1 ya, N-nya jadi hilang gitu ya. Nah, maka ini bisa kita rubah bentuknya seperti ini, ln VB per VA. Karena ini kalau dijabarkan kurang ya. Kalau perkalian
Misalnya ln VB kali VA, maka penjabarannya ln VB tambah ln VA. Kalau di sini kurang, maka di sini per, ya, dalam kurung per. Oke, jadi ini RTH ln VB per PA, N-nya kan 1 ya, 1 di sini. Oke, berikutnya kita lihat proses C ke D. Ini adalah pemampatan isotermal. Pemampatan isotermal itu suhunya juga tetap, ya, seperti di atas, isotermal ya, suhu tetap. Maka hukum satu termodinamikanya, ya, ini kita ganti indeksnya di sini C ya, QC kurang WC, ya, karena di sini proses C ke D ini suhunya TC, Q-nya QC gitu ya. Nah, delta U-nya juga 0 karena T-nya tetap ya. Maka QC sama dengan WC, ini juga persis sama dengan di atas, bedanya kalau di sini H, di sini C. Ya, ini integralnya karena siklusnya dari C ke D, maka integralnya dari VC sampai VD. Kalau ini tadi kan AB ya, VA sampai VB. Kalau ini VC sampai VD. Karena dari CD ya, ini ada tanda panahnya jelas ya. Oke, maka itu bedanya. Ya, bedanya di sini TH kita ganti TC karena prosesnya di sini suhunya TC ya. Kemudian volumenya ya di sini VD kurang VC. Sama saja ya. Bedanya ya di CD ini ya, indeksnya di keadaan ini ya. Oke, tapi formulanya mirip ini. R ya ini sama persis ya, sama. Oke, jadi seharusnya tidak perlu lagi bingung, di sini persis seperti di atas. Terakhir kita mau mencari QH kurang QC di soal ya. QH kurang QC ya, kita masukkan saja QH ini kurang QC. QH kurang QC ini ya hasilnya. QH-nya ini, QC-nya ini. Ya.